Tapi ingat ya teman-teman, kita tadi udah belajar mengenai tren, maka kita harus pakai kata-kata yang paling banyak digunakan. Misalkan gini ya, kita ganti ya. Kalau AC, kita ganti misalkan jual baju koko pria. Nah, ini banyak dicari. Kemudian tambahin di sini Bekasi, tambahin lagi Bekasi, tambahin nomor handphone. Nah, nih jual baju koko pria Bekasi, Bekasi itu wilayahnya gitu di nomor handphonenya sini. Nah, ini jadinya yang seperti ini. Pakai Muslim Madaninya boleh nggak? Ya boleh aja, orang toko-toko kita bikin aja baju. Gitu kita tambahin Muslim Madani. Takutnya kita mau jualan yang lain gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin seperti ini. Ya, jadi lengkap. Boleh nggak kita tambahin di sini grosir? Ya boleh aja, grosir, agen, distributor. Nah, orang kan senang dengan kata-kata itu. Grosir, agen, distributor, ya, jual baju koko pria Muslim Madani Bekasi. Nah, nanti yang akan diambil sama Google tuh yang tadi, yang kata pencariannya banyak, yang jual baju koko pria. Yang kita ambil itu ya. Masih ingat yang di awal ya. Ini saya kembalikan lagi nih untuk yang itu. Gini, Google. Jual baju koko. Nah, itu ya. Tuh, lihat. Jual baju koko terdekat, Bandung, anak, murah, jumbo, di Bekasi. Nah, ini yang saya ambil adalah jual baju koko terdekat. Boleh, kalau di sini ada yang terdekat, kita tambahin aja di sini. Nggak apa-apa. Jual baju koko terdekat. Terdekat. Gini aja nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Kalau sudah sampai ini, pada prinsipnya, namanya ini kita harus sesuaikan sama nama yang di sini nih. Nama yang di sini. Supaya apa? Supaya langsung terindeks naik. Gitu, terindeks naik. Terindeks itu diurutkan langsung gitu ya. Nah, ini grosir ini. Tapi saya yakin teman-teman yang belajar digital marketing juga pasti menggunakan teknik yang sama. Berarti nanti tinggal kuat-kuatan bintang sama kuat-kuatan posting, kuat-kuatan bintang sama kuat-kuatan review. Nah, kemudian di sini kita klik berikutnya. Nah, kemudian kategorinya kita ganti nih, kategorinya kita samain sama kebutuhan kita. Berarti apa? Toko pakaian pria gitu ya, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Berikutnya. Ini di sini ada, kalau bingung-bingung ya aja deh. Ya, gitu berikutnya. Pada prinsipnya yang poin ini adalah kita punya toko beneran. Ya, punya toko beneran. Kalau pakai toko beneran, itu nanti bisa dikunjungi pakai aplikasi Gojek, Waze, ataupun aplikasi-aplikasi peta lainnya. Dan itu yang penting ya, supaya kita menjajah Google. Kemudian alamatnya kita harus bikin. Nah, misalkan saya buat nih, Taman Alamanda. Nah, ini silakan. Misalkan kita ganti menjadi blok F8 nomor 1. Gitu, misalkan. Kemudian kotanya Bekasi, provinsinya Jabar. Nah, ini harus ditulis lengkap, detail. Kenapa? Karena nanti ini akan dikirimkan surat dari Google berikutnya. Nah, setelah ini, next. Nah, ini langsung nih, apakah bisnisnya ini? Oh, ya, ternyata dia langsung menemukan bisnis yang sama. Kita ganti ya. Ini kan udah ada ternyata. Nah. Iya, kita ambil. Berikutnya. Ini kita mau melayani wilayah mana? Kita ganti aja Indonesia. Artinya kita melayani seluruh Indonesia. Next. Nah, ini kontaknya kita kasih 0895355352. Yaitu, kemudian ini. Nah, ini nih. Kalau saya punya website, maka tulis websitenya di sini. Misalkan www Muslim Madani gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau enggak punya, kita boleh ambil yang paling bawah. Nah, nanti biar Google yang akan membuatkan. Gratis. Kita ambil yang gratis ya. Nah, kalau sudah, selesai. Nah, jadi di sini nanti butuh 4 hari. Setelah 4 hari diverifikasi, nanti kita tinggal kasih nama aja apa. Nah, ini kita isi nama lengkap, kemudian kirim. Ya, jadi nanti dalam waktu 4 hari akan ada surat datang masuk ke kita. Nanti surat itu akan memverifikasi toko ini benar atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, poin ini
silakan teman-teman dicoba dulu. Jadi teman-teman harusnya sudah punya toko masing-masing dulu, ya. Toko mau produk apapun boleh, mau produk Muslim Madani juga boleh, silakan. Jadi prinsipnya teman-teman membuka toko masing-masing. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman punya produk tapi nggak bisa berjualan di internet gitu ya. Dan ini masih baru satu. Kalau tadi ada yang nanya, apa ya tadi? Ini baru satu platform, ya baru platform dari Google. Tapi memang Google itu kan platform yang terbesar ya, karena penggunanya banyak sekali di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri sekitar kan pengguna Indonesia saja sekitar 250 juta jiwa dan pengguna internetnya itu bisa sekitar 70%-nya gitu. Nah, teman-teman sampai situ dulu, silakan dicoba. Sambil dicoba nanti selanjutnya kita akan masuk melengkapi profil dari toko kita. Silakan moderator kalau mau ada yang disampaikan dahulu. Baiklah Pak, ini tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi dari ada pertanyaan bagaimana cara meningkatkan dan terus mempertahankan bisnis, sedangkan kita tidak mempunyai waktu yang fleksibel. Satu pertanyaan dulu Pak, boleh langsung. Oke, baik. Ini pertanyaan sebetulnya bukan di konteks Google My Business ya, tapi oke lah, secara umum bisnisnya maksudnya. Jadi kalau saya lihat di sini Bu Inke Maris ya, jadi bagaimana cara meningkatkan dan terus mempertahankan bisnis sedangkan kita tidak punya waktu yang fleksibel. Berarti masalahnya adalah tim ini kelihatannya. Jadi kalau kita sendiri nggak bisa bekerja, maka kita harus punya tim yang kuat untuk memainkan bisnis kita. Ya, tim yang kuat, tim yang kita percayai untuk menjalankan bisnis kita, gitu ya. Nah, banyak sekali teman-teman kita itu bisnisnya banyak, bukan cuma satu, mungkin 5 ya, tapi 5-5-nya itu di-handle sendiri, ya pecah kepalanya. Jadi benar-benar dia lagi megang A, ya, yang B nggak keteter, memegang C, yang D keteter, dan seterusnya. Maka solusinya satu untuk yang itu ya, kita harus mendelegasikan bisnis tersebut kepada orang-orang yang kita percayai. Ya, kita bisa memang menggunakan mesin, ya, tapi mesin itu kan hanya bisa menjalankan yang rutin. Mesin itu maksudnya kayak Shopee, kayak Tokped, itu kan yang sudah berjalan bisa pakai itu. Tapi kalau yang masih harus dipikirkan gitu ya, kayak misalkan mau promosi, gitu ya, mau mencari produk baru, itu banyak sekali pikirannya yang harus dipikirkan. Jadi sarannya malah sederhana ya, harusnya untuk yang ini. Percayakan dulu sama teman-teman yang punya misi yang sama, atau kita percayai lah paling tidak, supaya kita bisa enak gitu meninggalkan atau melepas dulu ya. Karena kalau lihat nih waktunya sibuk sekali ya, waktunya sibuk sehingga yang bisnisnya malah nggak kepegang gitu. Maka kasih orang dulu aja, kasih orang tapi yang benar-benar kita percayai. Nanti kalau kita kasih orang udah oke, kemudian kita buatin sistem itu bisa duplikasi dan seterusnya, nanti bisa viral, bisa ramai gitu maksudnya. Nah, pun kalau menggunakan software itu kan tetap harus ada orangnya, misalkan yang nge-packing barang ya, yang mencari alamat, mencari ongkir, itu pasti ada orang yang ngerjain semuanya. Sementara Ibu kelihatannya pengennya semuanya otomatis gitu. Nah, ada hal yang memang bisa otomatis, tapi ada juga yang masih tetap harus pakai sentuhan orang. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari saya, sebaiknya Ibu duduk bersama, cari teman untuk bisa menuangkan idenya Ibu itu, kemudian cari orang yang bisa dipercayai, ya Ibu tinggal misalkan bagi hasil atau gimana sistemnya, nanti silakan. Ya, kalau berkaca dari Muslim Madani sendiri, Ibu ini juga bisnisnya banyak banget gitu ya, tapi akhirnya pusing ya. Kemudian orang-orangnya juga masih banyak, tapi pekerjaannya tumpang tindih gitu ya. Bagian gudang ngurusin cari barang, bagian cari barang ngurusin pengiriman, semuanya. Nah, tapi pelan-pelan harus dirapihin, kalau enggak Ibu sendiri yang pusing, saya bilang gitu.
Nah, akhirnya dia istilahnya udah ngobrol dengan tim kami. Nanti habis Lebaran kita akan ngerapihin gudang, ya kan, ngerapiin SOP dari masing-masing orang. Nah, disitulah nanti bisnis itu bisa lebih enak gitu ketika kita tinggalin. Itu mudah-mudahan Bu Inke ya, seperti itu. Oke Pak, lanjut untuk, maaf Bu Inke. Udah, bisa nggak? Ya, bisa belum? Masuk lagi ke materi. Pertanyaan dulu. Enggak, untuk materi. Ini Pak, mohon maaf ya. Ada pertanyaan yang dari PKBM Learning Cahaya Bangsa. Ya, izin bertanya, web trends Google ini apakah platform itu adalah untuk pencarian khusus penjualan atau pencarian yang lain seperti biasa Google? Saya kok nggak bisa baca ya, di sebelah mana pertanyaannya beliau ini biar saya di Q&A Pak. Q&A yang sudah. Oke, dia masuknya di insert ya. Iya. Di insert ya. Izin bertanya, web trend Google ini apakah platform itu adalah untuk pencarian khusus penjualan atau pencarian yang lain seperti biasa Google? Oke, jawabannya bisa semuanya. Bisa semuanya. Jadi kalau kita mencari bisnis pakai trend bisa. Mencari pencarian gambar bisa ya. Jadi artinya bukan mutlak untuk dagang doang gitu ya, tapi bisa untuk yang lain-lain juga. Jadi kalau ini saya contohkan di sini, izin share screen. Jadi Google Trend ya, kita coba ke Trends. Nah, ketika di sini kita bisa nyeting, misalkan saya nih ya cari berita terviral ya, berita. Nah, dalam 12 nih berita, di sini ada pilihan tuh, lihat. Ada belanja, bisnis, buku, dan seterusnya nih. Ya, kategorinya apa? Makanan, ya. Kalau saya misalkan, kita semua kategori. Terus kemudian apa? Mau cari apa? Gambar, berita, shopping, gitu ya. Misalkan ini kita cari berita yang terbaru itu adalah tentang kapal selam, ya. Nah, kapal selam. Kemudian di sini kita gambar. Nah, ternyata ini, oh ini belum banyak. Web deh. Nah, itu ya. Ini jangan kapal selam, misalkan tentang COVID lah. Nah, jadi prinsipnya orang mencari tentang kata-kata COVID ini, penulisan pakai web ya, itu dari mulai 100 dia turun sekarang. Orang nggak terlalu mencari lagi. Gitu ya. Kemudian wilayah-wilayah mencari tetap masih Yogyakarta dan seterusnya. Nah, ini kaitannya sama pertanyaannya beliau tadi. Apakah hanya untuk dagang ataupun yang lain? Ya, harusnya terjawab. Sebentar, saya tanya. Apakah platform itu adalah untuk pencarian khusus penjualan atau pencarian yang lain? Jadi terjawabnya adalah ini bisa untuk yang lain-lain. Ya, kategorinya mau apa tuh? Lihat, ada belanja, ada bisnis, buku, hobi, hukum, dan seterusnya. Jadi bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu, Ibu. Semoga menjawab. Oke Pak, lanjut ke materinya saja. Oke, baik. Saya beranggapan teman-teman sudah menganalisis pertama, kemudian teman-teman sudah membuat Google My Business untuk tempatnya masing-masing. Boleh nggak Pak di rumah saya dibikinin beginian? Lah boleh banget, silakan aja. Misalkan kita buat aja toko berkah gitu ya, jualannya beras gitu ya, bisa aja nggak apa-apa. Jangan-jangan nanti banyak yang cari. Gitu Halo ya. Pak Ari. Oh iya, silakan. Dari siapa? Iya, saya dari Denny, Pak Ari. Mau bertanya, Pak Ari, boleh? Enggak. Kalau membuat titik itu, apakah harus ada tokonya, apa sekedar titik aja itu, Pak? Oke, Pak Denny, itu saja, Pak. Ya, itu dulu. Oke, baik. Jadi, kalau ditanya apakah harus ada tokonya atau tidak, nggak harus, Pak. Nggak harus ya. Tapi dalam artian kita harus ada produknya gitu ya. Misalkan, maksudnya gini, saya sendiri nggak punya toko, Pak.
ya. Jadi toko itu ya hanya rumah yang kita manfaatkan jadi toko. Ya, Iya. seperti itu. Ya, jadi apakah terus di wilayah lain boleh nggak dibuat? Silakan aja dibuat, Pak. Misalkan di pinggir jalan ini, pinggir jalan itu boleh saja. Yang penting ketika diverifikasi oleh Google, lolos. Lolos, ya. Nah, bisa lolos gimana, Pak? Ada caranya, Pak, kalau bisa lolos. Iya. Kalau lolos, salah satunya adalah Bapak harus terverifikasi sebagai pengguna Google aktif. Gitu. Saya punya 2 akun, Pak. Akun pertama ini jarang aktif, yang akun kedua itu aktif sekali didaftarkan ke Gojek, didaftarkan ke Waze, didaftarkan ke Facebook dan lain-lain. Itu pakai itu semua. Dan itu langsung terverifikasi tanpa surat, Pak. Jadi nggak perlu surat-suratan, langsung Google menganggap itu benar. Itu kan yang keren gitu ya. Jadi saya langsung aja cari perumahan ini, langsung saya bikin titik. Perumahan sini saya bikin titik. Perumahan sini saya bikin titik gitu. Nah, titik itu gunanya apa? Waktu orang mencari, nanti ketemunya kita terus. Gitu. Tapi kalaupun tidak, yang penting kita harus pinjam alamat tersebut, Pak. Nggak punya fisik gitu ya, nggak punya fisik maksudnya. Iya. Nah, berarti kita pinjam wilayah tersebut, rumahnya siapa, saudara, kakak, adik, gitu, tua. Nanti akan ada surat datang. Nanti tolong suratnya difoto, fotonya kirim ke kita untuk diverifikasi. Itu aja, Pak. Biasanya kita lakukan itu. Berarti yang penting si akun itu aktif gitu ya? Aktif. Aktif, Pak. Bagaimana, Pak? Cukup menjawab? Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Bisnisnya apa, Pak? Saya di Natural Nusantara, Pak. Iya, herbal. Ini ya, herbal gitu ya? Oke. Herbal itu kan gampang lintas kemana-mana ya, Pak ya. Jadi artinya bikin titik sebanyak-banyaknya waktu. Jadi Bapak jangan nyebutin Natural Nusantaranya, tapi yang disebutkan produk dan yang disebutkan adalah fungsi dari produk Bapak. Biasanya orang kan nyari gini, obat mah, obat sakit perut, obat jerawat. Yang dicari itu tuh bukan nama mereknya. Tapi itu perlu dicantumin nggak nama umumnya, misalkan nasanya? Justru itu, Pak. Kalau Bapak misalkan mau cari ya produk, saya kalau mau nyari di Google obat mah terbaik itu ya tulis aja obat mah terbaik gitu aja. Saya nggak akan nyari obat mah terbaik dari produk anu gitu, nggak akan nyebutan gitu kan, Pak. Karena orang kan nggak tahu. Berarti kita bikin fungsinya aja gitu ya? Betul, bikin fungsinya. Nah, kita izin ya, Pak ya. Ini mumpung ini lebih tepat nih sasarannya. Jadi saya pakai share screen nih. Kalau kita mau nyari, Bapak jualannya produknya apa? Agenasa. Salah satu produknya apa, Pak, yang unggul dari semuanya produk? Yang unggul NCX. Nah, orang kan nggak kenal NCX, Pak ya. Saya sendiri nggak tahu, Pak, NCX. Fungsinya NCX apa, Pak? NCX ini untuk kewanitaan. Oke. Biasanya kalau orang mencari gimana, Pak, kalau di Google? Obat. Masa obat NCX kan saya nggak. Oh, gini. Itu ada tuh. Bener nggak? Wah, nggak kelihatan, Pak. Bawa pakai handphone ya? Iya. Pak Ari, iya. Maaf. Iya. Itu tinggal 7 menit ya, Pak. Oke, 7 menit ya. Nah, ini kayak gini, Pak. Untuk materi bisa kita lanjut di grup WA. Oke, baik. Nah, jadi di NCX ini sekilas aja nih. Ternyata udah ada. Cuma orang kan nggak tahu ya NCX itu apa. NCX berarti kan tinggal tulis ya, gini. Nah, Bapak bikin nama produk-produknya Bapak harus gini. Agen NCX gitu ya. Agen NCX, agen distributor NCX, manfaat NCX. Nah, itu nanti akan banyak pencarian bisa mengarah ke situ. Nggak apa-apa, 2 nama, 3 nama, 10 nama nggak apa-apa. Padahal semuanya ke Bapak semua. Seperti itu. Iya, Pak. Oke, Pak ya. Nanti kita lanjut lagi nggak apa-apa. Oke, ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau sudah punya titiknya, kita harus ngelengkapin untuk memunculkan trust atau kepercayaan, maka toko itu harus dilengkapi profilnya. Contoh di sini nih, tambahkan jam kerja. Saya misalkan bukanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita buat libur misalkan ya. Kita bikin nih jam berapa, kita isi. Jangan sampai orang itu datang
ketika ini di luar jam kerja gitu ya. Nih seperti ini, saya tinggal copy paste saja. Nah, ini seperti ini. Nah, teman-teman juga harusnya membuat seperti ini di komputer masing-masing. Nah, kalau sudah, ini bagian ini nih, tujuannya begini. Ini fungsi dari ini begini. Fungsinya adalah biasanya teman-teman yang menggunakan Google Maps, dia akan menuju ke lokasi Bapak atau teman-teman, dia akan bilang bahwa toko akan tutup jam sekian. Nanti dia akan ngasih tahu. Nah, ini tuh fungsinya. Kalau sudah, kita next. Nah, dari sini kita berikutnya mau pakai pesan nggak, nerima pesan pakai web nggak, kita biarkan saja. Nah, kemudian di sini deskripsinya, kita bikin penjelasannya yang singkat. Menyediakan baju koko pria dewasa terbaik. Gitu, misalnya seperti itu. Kita simpan. Nah, habis itu foto-fotonya nih harus ada. Misalkan tambah foto ya. Tambahin foto. Ya. Nah, ini teman-teman foto-foto agak lama mencarinya, tapi kalau teman-teman bisa, prinsipnya nih foto-foto harus lengkap. Ya, usahakan lebih dari 5 foto. Karena orang akan nggak percaya kalau teman-teman punya toko tapi nggak punya foto. Ya, jadi harusnya di sini banyak foto. Ini saya lewati. Nah, ini nanti gini hasilnya kalau di Google. Grosir, agen, distributor jual baju koko terdekat Muslim Madani, Bekasi, nomor telepon ini, dan seterusnya. Klaim. Nah, nanti 4 hari akan ada surat masuk. Ya. Oh, harusnya nggak usah kesini sebentar. Nih, salah. Ini nggak usah. Lewati saja. Kalau ini mau ngiklan ya. Kalau ini, lanjutkan. Nah, ini udah jadi. Ya, di sini ini dashboard-nya, kita sebut dashboard. Masih belum diverifikasi. Ya. Kemudian, nah ini dalam kondisi 80%, masih belum lengkap websitenya, profilnya, belum ada yang masih kurang gitu maksudnya. Nah, terus kita lihat nih, mau ngapain lagi biasanya dari sini, karena ini belum diverifikasi, berarti belum bisa dicari di Google, belum bisa. Ya. Nah, nanti kita bisa memverifikasi dulu, baru nanti bisa ditemukan di Google. Sebetulnya mudah sih ya, ini dilengkapi dulu. Logo-logonya, fotonya, apanya. Ini logo ini saya kirim dulu misalkan. Kita punya nggak ya? Nah, kalau nggak punya gini harus upload. Ya, ini upload sembarang dulu deh. Misalnya logo. Nah, misalkan inilah gitu ya. Yang penting sebetulnya kalau foto itu makin banyak makin baik. Ya, makin banyak makin baik. Ya, syukur-syukur beneran ya, bukan cuma foto download internet gitu ya. Nah, ini misalkan ini terapkan. Nah, ini sudah ada, kemudian sampul kita lengkapi juga. Oh, logonya. Ya, nah ini semuanya dilengkapin dari video. Nah, ini video bagusnya video testimoni ya. Dari artis-artis yang sudah pernah pakai, dari teman-teman kita yang udah beli, ini kita bisa masukkan. Kemudian ini foto-foto interior, ya toko-tokonya, eksterior. Nah, ini semua kita masukkan ke sini. Nah, gunanya buat apa sih? Gunanya supaya orang itu percaya gitu ya, percaya sama toko kita. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal masuk ke situs nih. Situs, otomatis situs kita udah jadi, atau website kita udah jadi. Tuh, grosir, bla bla bla. Ini kita lihat ya situsnya. Jadi kita saat ini nggak usah bikin situs dulu, nggak usah bikin website dulu, tapi udah jadi itu. Tuh, udah ada. Nah, galerinya karena baru satu, ini tokonya, ini alamatnya. Nah, ini disebutnya alamatnya masih salah nih. Ya, karena ini kan Cikarang, padahal kan di Bekasi ya, nanti diperbaiki bisa. Tuh, ini nomor kontaknya, nomor teleponnya, jam bukanya juga sudah jelas. Nah, jadi dengan sekali bikin, kita langsung semuanya bisa jadi. Walaupun ini masih apa adanya ya, belum kita modifikasi ya.
Misalkan tulisannya mau temanya mau diganti-ganti gitu, tulisannya juga mau diganti-ganti. Ini silakan diutak-atik saja. Masukkan judul. Nah, ini kebanyakan. Nanti kita ganti ini bisa. Kita ganti ini. Oke, terus kemudian jangan lupa disimpan, kopian baju ringkasan. Nah, ini silakan dimasuk-masukkan semua selengkap mungkin supaya nanti kalau orang lihat itu percaya, gitu ya. Testimoni itu nanti akan ada. Nah, sampai bawah semua, diisi semuanya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nanti bisa begini. Oh, info. Nah, dari info itu nanti tinggal di-share. Untuk apa? Untuk kita minta rekomendasi dari teman-teman. Misalnya yang ini. Nah, ini karena belum diverifikasi nih, berarti belum bisa. Ya, karena ini muncul verifikasi sekarang nih. Kita coba mau nggak? Nah, ini kan nggak ada nih kodenya. Saya belum dapetin kodenya. Dia minta 4 hari. 4 hari dari sekarang. Mudah-mudahan berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya kurang lebih Rabu atau Kamis itu udah masuk, kita langsung masukin kode ini. Udah gitu aja. Kalau misalkan alamat ini bukan sesuai dengan kita, ini kan alamat ini bukan punya saya nih sebetulnya. Tapi ini punya alamat adik saya. Nah, ntar saya tinggal kontak. Tolong ya nanti kalau ada surat masuk, difoto, kiriman ke saya. Nah, seperti itu. Itu teman-teman untuk Google My Business ya. Harapannya nih kalau udah jadi seperti ini. Oh ya, saya perlu nyontohin. Sebentar saya contohin dulu. Yang sudah jalan ya, yang sudah jalan, yang sudah jadi. Nah, saya punya 2 akun misalnya di sini. Nah, ini seperti ini. Saya punya Kaos Murah Bekasi, Muslim Madani. Kemudian saya juga punya satu lagi Muslim Madani yang di Jakarta. Nah, ini ya, ada 2 dan semuanya terverifikasi. Padahal tokonya itu nggak ada. Ini pinggir jalan ini. Tapi bisa juga. Nah, waktu kemarin ada orderan nyangkut ke sini. Jadi orang nanya, "Pak, saya di Duren Sawit mau ketemu gitu." Saya bilang online, silakan order aja, foto-fotonya silakan diambil, kemudian dipilih, kemudian nanti barang kita kirim. Nah, jadi artinya hal-hal yang tadi seperti ditanyakan itu oleh Pak siapa tadi itu bisa seperti itu. Ini saya kembalikan ke sini. Nah, pernah juga nih yang kaos murah ini ada orang bertanya-tanya nih, Pak mau beli kaos modelnya seperti apa? Nah, ini juga bisa masuk. Ini saya contohkan yang Kariji itu mana? Ini deh. Nah, ini yang sudah jadi dan sudah banyak yang lihat ya penulisan aktivitas tuh ya. Udah ada foto-fotonya termasuk ada foto-foto artis gitu ya. Saya pasangin supaya apa? Supaya orang percaya. Itu walaupun Nah, ini saya minta orang-orang memberikan penilaian 5. Ya, 5. Nah, seperti itu. Ini komen-komenan orang. Makin banyak komentarnya, makin tinggi bintangnya, syukur-syukur di atas 4,7 itu membuat kita berada di atas terus. Nah, ini nanti bisa begini. Nah, klik sini. Nah, ketika klik ini, kita kirimkan ke WhatsApp, ke Facebook, kemana-mana nanti supaya orang nanti langsung datang ke tempat kita. Nah, dari situ semua kita nanti bisa ngelihat insight. Nah, insight itu apa ya? Insight itu rangkuman dari toko kita. Mana ya? Sebentar, saya carikan. Nah, ini insight. Nah, dari sini kita bisa lihat. Tuh. Ya, orang lihat langsung penemuan nih, orang nyari. Orang-orang menemukan profil bisnis dengan menelusuri kategori bisnis, produk atau layanan. Nah, ternyata orang mencari tuh. 98% orang nemu, nyari gitu ya. Nah, kemudian ada juga orang yang mencarinya pakai nulis nama ya, pakai alat bisnis. Ternyata orang pakai ini sedikit yang nulis pakai nama Muslim Madani gitu maksudnya. Tapi orang lebih mencari yang lain. Nah, kemudian di sini bisa lihat nih. Tanggal berapa yang banyak pencarian gitu kan. Sini kelihatan semua di sini. Nah, nanti bisa kita terus ada yang nelpon nggak? Ini juga masih sepi ya di sini terhitungnya. Mengunjungi situs Anda belum? Meminta rute 3, menelpon Anda 0, mengirim pesan 0. Jadi sebetulnya di Google My Business ini saya gunakan untuk naikkan brand ya. Supaya brand itu jangan redup gitu ya. Nah, makin sering kita gunakan Gojek ataupun Grab untuk
pergi atau datang ke tempat kita, itu juga menaikkan ranking. Itu seperti itu. Nah, ini ya, ada semua datanya sini. Jadi kita bisa lihat nih juga postingan mana yang bagus, kemudian kita langsung posting hal yang sama. Biasanya sih saya nggak jarang membuat postingan ya. Saya lebih senang lihat postingan orang bagus, kita copy paste, atau postingan kita bagus di copy paste sama reseller saya. Itu tidak masalah. Atau ujung-ujungnya biasanya mereka pasti ordernya ke kita juga sih. Nah, ini kalau yang udah jadi. Ya, ini yang sudah jadi, ini seperti ini. Dan saya sering sekali melaksanakan training. Jadi saya upload aja fotonya Muslim Madani Bekasi, baju koko, baju gamis, baju. Nah, ini kan saya sesuaikan sama pencarian yang banyak. Nih. Kemudian akan buka pukul 8 hari Senin. Dapatkan. Nah, ini gunanya supaya apa? Orang nggak main asal datengin. Nah, ini teman-teman kita yang sudah pernah ikut-ikut training. Nah, info terbarunya. Nah, di sini nih. Nah, terus ini komentar-komentarnya. Nah, ini galeri, jangan. Jadi semuanya kita upload aja, kayak seperti upload Facebook aja. Nah, ini petanya juga yang sudah benar. Nanti kalau di Google ataupun di Waze ataupun di Maps ataupun di Grab ataupun di Gojek itu udah kelihatan, tinggal tulis aja Muslim Madani Bekasi, itu kemungkinan akan nyangkutnya ke kita. Gitu. Kan orang sering banget ya kalau mau kemana-mana pakai Gojek ya atau pakai Grab. Nah, itu untuk membantu teman-teman kemana-mana pakai titik tersebut. Oke, itu saja dari saya. Jadi sebetulnya karena ini masih sangat dasar, yang penting di materi ini teman-teman bisa menganalisis. Kemudian menganalisis bisnisnya, wilayahnya, kompetitornya, dan lain-lain. Nanti habis itu setelah itu harus bisa membuat bisnis teman-teman masing-masing menggunakan kata kunci yang sudah dicari di analisis sebelumnya. Jadi jangan sampai bisnisnya itu masih terlalu jauh dari situ, jadi promosinya agak susah, atau bahkan susah dicari. Gitu ya. Nah, kalau sudah bisa itu, nanti produk mah bisa sambil dicari-cari ya, produk bisa dicari, atau nanti kita bisa bantu-bantu dengan teman-teman lain sebagai dropshipper ataupun reseller. Nah, nanti di tahap berikutnya kita harus bisa posting iklan, ya kan, posting foto, video, kemudian posting foto video di sosial media. Nah, itu ada caranya semua. Sebetulnya ini masih sangat dasar. Yang terpenting jangan sampai bisnis teman-teman tidak ditemukan di Google. Itu saja. Oke, moderator, cukup kiranya dari saya untuk materi GMB. Terima kasih. Nggak kedengeran, Bu. Moderator masih mute. Oh, masih. Mohon maaf, Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Ari yang telah memaparkan materi cara memasang bisnisku pada aplikasi Google. Mudah-mudahan trik jitu ini dapat membuat omset para peserta webinar UMKM Pancasakti kebanjiran order melalui internet. Amin. Dikit kata dari saya, berlari kencang kakiku pegel. Pulangnya makan karena lapar. Ada banyak toko di Google, namun tokomu yang paling super. Cakep. Lanjut, di sini masih ada door prize dari Ines. Ada 2 produk Ines dan 1 lagi dari baju koko Muslim Madani. Adapun pertanyaan, ini produk Ines ya, untuk produk Ines. Adapun pertanyaannya, di manakah letak kampus Pancasakti Bekasi? Langsung dijawab di Q&A. Boleh disebutkan salah satu. Tadi sudah saya terangkan ada 4 kampus Pancasakti, ada kampus A, B, C, dan juga D. Boleh disebutkan salah satunya.
Udah, tidak menunggu lama. Lanjut dengan masih dari produk Ines. Pertanyaan yang kedua. Siapakah penanggung jawab kampus D Universitas Pancasakti Bekasi? Ya, yang terakhir ini untuk door prize dari baju koko Muslim Madani. Sebutkan negara tempat Pak D. Ari magang. Silakan langsung dijawab ya teman-teman. Jawabnya salah. Udah? Baiklah teman-teman, untuk door prize-nya sudah selesai. Demikianlah kegiatan webinar UMKM dari Universitas Pancasakti. Semoga webinar ini menjadikan sarana bagi kami insan pendidik untuk dapat berperan serta mencerdaskan bangsa melalui penyelenggaraan webinar ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melancarkan kegiatan ini dengan baik. Semoga silaturahmi kita dapat terus berlanjut dan terus terjaga. Terima kasih juga kepada para dosen, Pak D. Ari sebagai pemateri, dan para sponsor. Terima kasih juga buat sahabat UMKM yang telah mengikuti acara ini, sehingga webinar ini dapat berjalan dengan baik. Akhir kata dari saya, Tini Wulandari, dan segenap kru The A-Team yang bertugas mengucapkan, pergi ke kampung jalannya terbelah, pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah, maafkanlah. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih kepada semuanya untuk partisipasi dan juga Pak Ari sebagai pemateri kita. Untuk info pemenang nanti kita infokan di grup UMKM, WA UMKM. Nah, untuk pemenangnya juga sebagai keputusan juri atau keputusan panitia. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, saya pamit duluan ya. Ya Pak, makasih Pak. Sama.